Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Nusantara Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan merecap alur sebuah film yang menceritakan perjuangan murid SMA yang culun dan kutu buku, namun sangat jago dalam berkelahi, menumpas kebengisan anggota gangster Korea. Film ini berjudul Study Group. Oleh karena itu, mari kita mulai saja alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan kehidupan sekolah seorang murid SMP bernama Yeon Gamin. Gamin merupakan murid yang rajin belajar dan bekerja keras. Namun meskipun Gamin sangat rajin belajar, usaha Gamin tetap saja tidak bisa meningkatkan nilai akademiknya. Gamin sangat ingin melanjutkan pendidikannya hingga ke tingkat perkuliahan. Oleh karena itulah, Gamin tidak pernah putus asa untuk meningkatkan nilai akademiknya setiap hari. Hingga suatu hari, Gamin mendengarkan obrolan dari salah satu murid sekolahnya yang mengatakan bahwa ada satu sekolah bernama STM Yusung yang memiliki program penerimaan khusus untuk siswanya agar bisa masuk ke perkuliahan. Mendengarkan hal tersebut, Gamin pun berminat setelah lulus SMP, ia akan melanjutkan sekolah ke STM Yusung dengan harapan Gamin bisa mengikuti program penerimaan khusus kuliah STM Yusung. Waktu pun berlalu, Gamin kini telah lulus SMP. Gamin melanjutkan sekolahnya ke STM Yusung. Namun ada beberapa hal yang Gamin tidak ketahui mengenai STM Yusung. Salah satunya bahwa STM Yusung merupakan sebuah sekolah teknik yang identik dengan perkelahian. Di STM Yusung, peringkat murid disusun tidak hanya berdasarkan kemampuan akademiknya, akan tetapi murid juga diperingkat berdasarkan kemampuan berkelahi mereka. Hari ini di kelas, Gamin mendapatkan wali kelas baru yang bernama Bu Guruli. Gamin seketika sadar bahwasannya Bu Guruli ini adalah guru les privatnya Gamin sewaktu Gamin SMP. Di dalam kelas, Gamin berusaha mendekati seorang murid bernama Sehyun. Tujuan Gamin mendekati Sehyun adalah agar Sehyun mau belajar bersama Gamin dan menjadi teman Gamin di sekolah. Gamin terus-terusan mendekati Sehyun dalam berbagai kesempatan. Di sisi lain, Bu Guruli yang baru saja menjadi wali kelas di STM Yusung menyadari ada banyak hal tidak baik terjadi di STM Yusung. Seperti murid yang bebas merokok, perkelahian terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, Bu Guruli akhirnya menemui wakil kepala sekolah dan mengatakan bahwa Bu Guruli berniat untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk murid yang ada di STM Yusung. Berpindah di dalam perpustakaan sekolah, Gamin mengungkapkan kepada Sehyun bahwa ia berencana membuat sebuah study group atau kelompok belajar di STM Yusung. Mendengar ide Gamin tersebut, Sehyun pun terkejut dan mengatakan bahwa ide Gamin untuk membuat kelompok belajar di STM Yusung adalah ide bodoh dan berbahaya. Ide tersebut mungkin akan membuat Pi Han-wol, sang peringkat 1 STM Yusung, marah besar. Pi Han-wol merupakan putra dari pemimpin geng terkenal di Korea bernama Geng Yeonbae. Meskipun menurut Sehyun, ide pembuatan study group ini berbahaya, namun di mata Gamin, ia akan tetap membuat study group STM Yusung agar nanti kelompok study group ini bisa belajar bersama, mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas. Suatu saat di sekolah, Sehyun yang di kamar mandi tidak sengaja membentak seorang murid bernama Hyun-woo. Akibat dibentak, Hyun-woo pun menjadi marah dan menghajar Sehyun habis-habisan. Saat Sehyun diajar oleh Hyun-woo, tiba-tiba Gamin datang dan menyelamatkan Sehyun. Setelah diselamatkan oleh Gamin, bukannya berterima kasih, Sehyun malah memarahi Gamin. Karena menurut Sehyun, tindakan Gamin ini nantinya akan membuat Hyun-woo semakin kesal. Sehyun pun kemudian bangkit dan berjalan ke tempat Hyun-woo. Saat bertemu Hyun-woo, Sehyun lalu diajar lagi karena berani-beraninya berusaha kabur. Gamin kemudian datang lagi untuk menyelamatkan Sehyun dan membuat pingsan Hyun-woo. Kita diperlihatkan sisi lain dari seorang Gamin yang biasanya berpenampilan polos dan culun. Ternyata, selama ini Gamin selalu berusaha untuk hidup sehat
dengan berolahraga dan rutin melakukan banyak latihan bela diri. Berpindah, kita diperlihatkan kehidupan Sehhyun bisa dibilang jauh dari kata layak. Sehhyun selama ini hidup bersama ayahnya yang suka mabuk dan dalam keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Hari berikutnya di sekolah, Gamin diberikan buku catatan oleh Sehhyun yang menandakan bahwa Sehhyun bersedia berteman dengan Gamin dan masuk ke study group Gamin. Tiba-tiba, kepala Gamin terkena lemparan kursi. Itu adalah perbuatan Lee Hyun-woo yang marah akibat ulah Gamin kemarin. Hyun-woo kemudian memprovokasi Gamin dengan membakar buku catatan yang baru saja diberikan oleh Sehhyun kepada Gamin. Perkelahian pun terjadi antara Gamin melawan Hyun-woo. Meskipun Hyun-woo bertarung dengan curang menggunakan peralatan, ia tetap saja tidak bisa memukul Gamin. Gamin yang marah melihat buku catatan Sehhyun terbakar, akhirnya menghajar Hyun-woo hingga Hyun-woo pingsan. Seketika, kelas pun dikejutkan oleh kekalahan Hyun-woo dari seorang Yeon Gamin. Perkelahian antara Gamin melawan Hyun-woo diketahui oleh Bu Guru Lee. Dan kebetulan pada hari itu juga di sekolah sedang ada inspeksi oleh Wakil Komisaris Yayasan STM Yusung. Gamin akhirnya dibawa ke ruangan guru untuk dihukum. Gamin akan diberikan hukuman dengan dikeluarkan dari STM Yusung. Namun Bu Guru Lee membela Gamin. Bu Guru Lee mengatakan bahwa perkelahian yang Gamin lakukan adalah pembelaan diri atau respon dari tindakan perundungan yang Hyun-woo lakukan kepada Gamin. Bu Guru Lee juga mengatakan bahwa STM Yusung memiliki banyak permasalahan seperti kekerasan antar siswa yang selama ini tidak diatasi, perundungan di mana-mana, serta siswa yang bebas merokok. Bu Guru Lee berniat untuk memperbaiki permasalahan STM Yusung tadi. Wakil Komisaris Yayasan yang mendengarkan ide Bu Guru Lee menyetujui niat baik dari Bu Guru Lee yang ingin memperbaiki STM Yusung, dan salah satu ide Bu Guru Lee adalah dengan mendukung study group atau kelompok belajarnya Yeon Gamin. Keesokan harinya, wakil kepala sekolah mengatakan kepada Bu Guru Lee bahwa salah satu persyaratan berdirinya study group adalah dengan memiliki minimal 5 orang anggota. Oleh karena itu, Gamin dan Sehhyun harus mencari 3 anggota baru lagi. Gamin dan Sehhyun akhirnya membuat pengumuman mengenai penerimaan anggota baru study group mereka. Saat di perpustakaan, Gamin dan Sehhyun ditetangi oleh peringkat 3 murid kelas 1 STM Yusung. Gamin yang polos menganggap si peringkat 3 tadi datang untuk mendaftar ke kelompok belajar, padahal dia datang untuk menantang Gamin dalam berkelahi. Si peringkat 3 tadi pun secara tidak sengaja dibuat pingsan oleh Gamin. Lalu, rumor mengenai Gamin yang membuat pingsan peringkat 3 kelas 1 pun menyebar di sekolah. Di lorong sekolah, Gamin untuk pertama kalinya bertemu dengan Gunyop. Pada pertemuan itu, Gamin mengajak Gunyop untuk bergabung kepada kelompok belajarnya Gamin. Namun ajakan Gamin ditolak oleh Gunyop, dan Gunyop menyarankan Gamin untuk berhati-hati terhadap Lee Han-woo. Pada malam hari, di rumahnya Bu Guru Lee mendapati pintu rumahnya telah dibobol oleh seseorang. Dan ternyata, itu adalah ulahnya Hyun-woo dan rombongannya. Hyun-woo menyuruh Bu Guru Lee untuk tidak melanjutkan kegiatan kelompok belajar Yeon Gamin karena Hyun-woo diperintahkan oleh Lee Han-woo. Mendengar hal itu, Bu Guru Lee menolak untuk menghentikan program study groupnya Gamin. Hyun-woo pun marah dan akan menghajar Bu Guru Lee. Tiba-tiba, saat Bu Guru Lee akan dihajar, seseorang mematikan lampu ruangan, menghajar Hyun-woo dan anggotanya. Orang misterius tadi kemudian membawa Bu Guru Lee untuk lari. Kejar-kejaran pun terjadi. Sampai di basement parkiran, ternyata orang misterius tadi adalah Gunyop. Bu Guru Lee dan Gunyop sekarang berada di posisi terkepung. Pertarungan pun terjadi antara Gunyop melawan kelompoknya Hyun-woo. Dikarenakan kalah jumlah dan terlalu banyaknya lawan, membuat Gunyop terpojokkan dan dihajar. Saat-saat genting Gunyop yang akan dihajar, tiba-tiba Gamin datang tepat waktu untuk menyelamatkan Bu Guru Lee dan Gunyop dari para berandalan Hyun-woo. Gamin yang terpojok kemudian mengeluarkan salah satu kemampuan bertarungnya, yakninya bela diri andalan Nunchaku. Gamin berhasil mengalahkan Hyun-woo dan komplotannya.
Keesokan harinya di sekolah, Gamin sangat senang mendapatkan pesan bahwa ada seorang murid yang ingin bergabung ke study grupnya. Gamin pun mengajak Sehyun menuju kelas murid yang ingin bergabung tersebut yang bernama Lee Jiwo. Yang tidak Gamin ketahui, ternyata Lee Jiwo adalah seorang murid perempuan. Fakta yang mengejutkan lagi, Lee Jiwo merupakan kakak dari Hyunwoo yang dihajar Gamin karena membakar buku catatan Sehyun. Pada saat di dalam kelas Lee Jiwo, kita diperlihatkan bahwasannya perundungan tidak hanya dilakukan oleh murid biasa, akan tetapi para petugas OSIS juga melakukan kekerasan kepada murid lain di sekolah STM Yusung. 잘 쳤는데? 너 뭐냐고. Beberapa saat kemudian, datang seorang anggota OSIS laki-laki bernama Kyujin yang merupakan mantan atlet judo nasional. Perselisihan pun terjadi antara Gamin dengan Kyujin. Saat Kyujin akan membanting Gamin dengan teknik judo andalannya, seorang guru datang dan menghentikan perkelahian antara Gamin dengan Kyujin. Lalu di perpustakaan, Sehyun mengatakan bahwa akan jadi masalah besar ke depannya jika Gamin mencari perkara dengan anggota OSIS. Tiba-tiba, seorang siswi cantik dan imut bernama Hiwon menghampiri Gamin dan Sehyun. Hiwon mengatakan bahwa dirinya lah yang mendaftarkan nama Lee Jiwo ke kelompok belajar Gamin. Alasannya, karena Hiwon ingin menyelamatkan Lee Jiwo dari perundungan yang dilakukan oleh anggota OSIS tadi. Hiwon juga menceritakan bahwa Lee Jiwo tidak bisa melawan Kyujin karena ia tertahan oleh ancaman Kyujin yang memiliki video kriminal adiknya Lee Jiwon yaitu Hyunwoo. Karena video itulah, apabila Lee Jiwo melawan, maka Kyujin akan menyebarkan luas video kriminal adiknya. Hiwon meminta bantuan Gamin dan Sehyun agar mereka bisa merebut dan menghapus video kriminal Hyunwoo agar Lee Jiwo terbebas dari perundungan yang dilakukan Kyujin dan anggota OSIS yang lainnya. Berpindah ke ruangan OSIS, Gamin menyelundup masuk dengan bersembunyi di dalam loker. Gamin mendengarkan pembicaraan bawahan Kyujin yang mengatakan bahwa Kyujin sengaja menjebak Hyunwoo dengan merekam video kriminal Hyunwoo agar Kyujin bisa mengancam kakaknya Hyunwoo yakni Lee Jiwo. Dengan begitu, Kyujin bisa mendekati Lee Jiwo. Gamin yang kesal mengetahui rencana licik Kyujin lalu keluar dari loker. Gamin seketika menghajar Kyujin dan dua orang bawahannya. USB 챙기려고 대가리 Perkelahian pun terjadi antara Gamin melawan Kyujin yang merupakan mantan atlet judo nasional. Nasib sial dialami Gamin. Setelah mengalahkan Kyujin dan dua orang bawahannya, tiba-tiba datang dua orang teman judo Kyujin yang masuk ke dalam ruangan OSIS. Melihat Kyujin jatuh terkapar, dua orang tersebut pun langsung menghajar Gamin. Di dalam ruangan OSIS, Gamin berusaha semaksimal mungkin melawan 5 orang sekaligus demi mendapatkan flash disk yang berisi video rekaman kriminal Hyunwoo. Setelah mendapatkan flash disk tersebut, ternyata Kyujin telah menyimpan videonya juga pada komputer. Oleh karena itu juga, Gamin akhirnya membawa kabur komputer yang berisi video kriminal Hyunwoo. Komputer tersebut kemudian dibawa lari oleh Sehyun ke arah atap sekolah. Pada akhirnya, karena sudah terpojok di atap sekolah, Sehyun kemudian membuang komputer tadi jatuh ke lantai dasar. Lalu datanglah Lee Jiwo yang membantu Kyujin. Ternyata Lee Jiwo dulunya merupakan mantan atlet bela diri yang handal. Setelah Lee Jiwo berhasil mendapatkan flash disk yang berisikan video kriminal Hyunwoo, tiba-tiba Hyunwoo datang ke sekolah dengan membawa pisau dan berniat akan menusuk Kyujin. Hyunwoo ingin menusuk Kyujin karena Hyunwoo tahu dari pihak Hyunwoo bahwasannya Kyujin telah menjebak kakaknya Hyunwoo dengan video rekaman kriminalnya yang dimiliki oleh Kyujin sebagai ancaman. Akan tetapi, pada akhirnya yang ditusuk oleh Hyunwoo bukanlah Kyujin, melainkan Bu Guru Lee yang mengorbankan dirinya dan berusaha menyelamatkan semua muridnya dari kemungkinan buruk yang bisa terjadi kepada mereka. Semalaman menunggu di rumah sakit, untungnya Bu Guru Lee bisa tertolong dan hanya akan mendapatkan perawatan penyembuhan luka. Di ruangan rawat, Lee Jiwo dan Hiwon kemudian memutuskan akan bergabung dengan kelompok belajarnya Gamin. Maka, dengan bergabungnya Lee Jiwon dan Hyunwoo ke kelompok belajar atau study groupnya Gamin, sekarang
anggota study group Gamin sudah beranggotakan 4 orang, dan Gamin sisa mencari 1 orang lagi agar study grupnya Gamin lengkap anggotanya. Keesokan harinya, Kang Taeo yang merupakan peringkat pertama untuk anak kelas 1 STM Yusung dalam peringkatan bertarung, akhirnya datang menantang Gamin untuk berduel. Kang Taeo lalu memprovokasi Gamin karena Gamin seolah tidak mengajukan tantangan duel dari Kang Taeo. Kang Taeo mencoba merobek-robek kertas lembar pendaftaran anggota study group Gamin yang dimiliki oleh seorang murid bernama Lee Jun. Kang Taeo juga mengatakan dia akan memukuli siapa saja murid yang ingin mendaftar ke study group Gamin. Gamin merasa marah karena ulah Kang Taeo. Gamin langsung mengambil kuda-kuda untuk melompat dari lantai 4 dan mendarahkan pukulan telak yang membuat Kang Taeo pingsan dengan 1 pukulan epiknya. Lee Jun yang melihat kejadian itu menjadi semakin kagum dan semangatnya semakin berkobar melihat Gamin, dan ia berniat mendaftarkan diri ke study group Gamin. Kemudian Lee Jun yang berniat untuk mendaftarkan diri ke study group Gamin harus melewati tes kemampuan akademis terlebih dahulu. Dengan niat yang serius, Lee Jun mengerjakan tes kemampuan akademik tersebut sampai sore hari. Hingga di sore hari, datang seorang anggota gangster. Anggota gangster tersebut mengira Lee Jun adalah seorang Yun Gamin, dan ia mengatakan bahwa akan membawa Lee Jun ke sebuah tempat untuk mengikuti tes masuk ke gangster Yeonbaek. Lalu, kita diperlihatkan masa lalu Lee Jun yang memiliki seorang teman baik. Akan tetapi, suatu hari teman Lee Jun tersebut pergi meninggalkan Lee Jun karena temannya telah lulus dalam tes masuk geng Yeonbaek. Scene kembali kepada Lee Jun yang berpura-pura menjadi Yeon Gamin. Lee Jun akan melaksanakan tes masuk geng Yeonbaek. Tes yang akan dilakukan sangatlah mudah, yaitu Lee Jun hanya perlu mengalahkan 3 orang anggota Yeonbaek agar ia bisa diterima dalam geng Yeonbaek. Lee Jun pun babak belur diajar anggota geng Yeonbaek. Ia akhirnya ketahuan bahwa Lee Jun hanya berpura-pura menjadi Yeon Gamin. Saat akan dihajar lagi, akhirnya Gamin, Lee Juwo, dan Geun Yup datang untuk menyelamatkan Lee Jun. Pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkan 3 orang bawahan gangster, akhirnya Gamin bertarung melawan anggota gangster sesungguhnya dari geng Yeonbaek. Gamin yang sudah menganggap Lee Jun sebagai anggota study grupnya akhirnya mengeluarkan teknik terlarangnya Gamin untuk mengalahkan anggota geng Yeonbaek, yaitu teknik pukulan sepihak paman. Setelah kalahnya anggota gangster tersebut, tiba-tiba mobil yang terparkir berjalan dan nyaris menabrak Gamin. Ternyata yang ada di dalam mobil tadi adalah bawahan dari Pi Han-wol. Mobil itu pun kabur, dan tak lama setelah itu datanglah polisi dan menangkap anggota gangster Yeonbaek. Di sisi lain, kita diperlihatkan Pi Han-wol yang sedang duduk dengan bawahannya. Pi Han-wol membuat sebuah penanda pada gambar Gamin yang mengisyaratkan bahwa Gamin sekarang telah menjadi target dari Pi Han-wol. Hari-hari berikutnya dilalui Gamin dan kelompok study grupnya dengan lancar. Bu Guru Lee akhirnya kembali masuk ke sekolah setelah mendapatkan 2 minggu perawatan. Bu Guru Lee lalu datang ke ruangan wakil kepala sekolah untuk memasukkan formulir pendaftaran study group Gamin dan usulan untuk diadakannya rapat komite sekolah mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pi Han-wol. Keesokan harinya, study group Gamin diajak oleh Bu Guru Lee untuk berkunjung ke SMA Manil di Seoul dengan agenda melakukan belajar bersama study group SMA Manil. Namun saat bertemu dengan study group SMA Manil, yang terjadi adalah grup SMA Manil seolah-olah sangat tidak merespon dan meremehkan study group SMA Gamin. Di sisi lain, Gamin yang datang terlambat malah salah masuk sekolah, yaitu ia masuk ke sekolah SMA Manik yang lokasinya bersebelahan dengan SMA Manil.
Kita lalu diperlihatkan scene penaklukan SMA Haeson oleh STM Yusung yang dipimpin oleh Pi Han-wol. Pi Han-wol dengan bengisnya memukul anak-anak SMA Haeson dan membuat cacat beberapa pimpinan SMA Haeson dengan mematahkan beberapa anggota tubuh mereka. Pi Han-wol melakukan hal tersebut karena ia ingin membuat SMA Haeson takluk dan takut di bawah kendalinya. Kembali ke pertemuan study group, kesalahpahaman semakin terjadi antara study group SMA Manil dan study group STM Yusung. Salah seorang anggota study group SMA Manil menjelaskan bahwa mereka sebenarnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena akhir-akhir ini mereka sering dibully oleh murid SMA Manik yang lokasinya bersebelahan dengan SMA Manil. Murid SMA Manik melakukan pembulian hingga tindakan kriminal dengan murid SMA Manil. Dan jika murid yang dibuli berani melapor kepada guru, maka para pembuli akan menyerang keluarga dari korban bulinya. Lalu Gamin tanpa rasa curiga, dengan langkah pasti berjalan masuk ke SMA Manik. Gamin lalu dihadang oleh beberapa orang murid. Gamin yang menyadari ada yang salah dengan SMA Manik langsung menghajar murid yang menghentikannya itu. Gamin juga secara tidak sengaja bertemu dan menyelamatkan Junmin yang sedang dirundung oleh murid SMA Manik. 괜찮을지도 몰라. Gamin lalu bertarung melawan Eom Sok Dae, pemimpin perundung SMA Manik. Setelah berhasil menyelamatkan Junmin, Gamin dan Junmin berangkat menuju SMA Manil untuk melanjutkan pertemuan study group antara SMA Manil dan study group STM Yusung. Pertemuan itu pun akhirnya berjalan lancar dan penuh hikmah. 말하지 말까 했는데 Keesokan harinya, study group Gamin pun mendapatkan ruangan belajar baru, yang mana ruangan itu sudah sangat lusuh dan suram dikarenakan sudah lama tidak terpakai, karena selama ini belum ada murid STM Yusung yang ingin belajar. Gamin dan anggota study group lalu merapikan ruangan belajar baru mereka agar menjadi lebih bersih dan tertata. Bu Guru Lee kembali menemui wakil kepala sekolah dengan mengadakan rapat komite disiplin untuk mengadili Pi Han-wol. Meskipun mendapatkan penolakan di awal, wakil kepala sekolah kemudian menerima usulan dari Bu Guru Lee dengan syarat bahwa setiap anggota study group Gamin menaikkan peringkat akademik mereka sebanyak 10 peringkat ke atas. Kita lalu diperlihatkan kehidupan pribadi Sehun yang sedari kecil sudah mengalami broken home dikarenakan tidak harmonisnya antara ayah dan ibunya Sehun serta permasalahan ekonomi keluarga yang kesulitan. Oleh karena itulah, Sehun harus bekerja di lokasi konstruksi setelah pulang sekolah. Di tengah perjalanan Sehun bertemu dengan Hee-won. Mereka kemudian berjalan berdua dan tiba-tiba dihadang oleh beberapa perundung. Sehun dan Hee-won dibully habis-habisan. Lalu datanglah Yoon Gamin dan langsung menghajar pembuli tersebut sesuai dengan tindakan bully yang ia lakukan kepada Sehun dan Hee-won. Setelah dibantu oleh Gamin, Sehun yang sedang memikirkan permasalahan keluarganya langsung meninggalkan Gamin dan Hee-won tanpa mengucapkan terima kasih. Sampai di rumah, Sehun ditampar dan dimarahi oleh ayahnya karena Sehun tidak datang ke lokasi konstruksi. 내 엄마 얘기죠?